Selamat bergabung di konten kami, Misteri bareng Kak Nat. Kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang berjudul 3 Malam Mencekam di Pusdiklat A, kisah horor di tengah libur. Yuk, denger yuk. Ayo. Lebaran selalu menjadi momen istimewa bagi keluarga kami. Seperti tradisi setiap tahun, kami bertolak ke kota Pekalongan, tempat tinggal keluarga besar istri saya. Namun, ada yang berbeda tahun ini. Keluarga kami kedatangan anggota baru, suami adik ipar saya. Biasanya kami menginap di rumah Mbah Putri. Tetapi, tambahan satu orang ini membuat rumah terasa terlalu sempit. Jadi, kami memutuskan untuk mencari penginapan. Sayangnya, karena kami mencarinya di H-1 Lebaran, semua hotel di sekitar rumah Mbah Putri sudah penuh. Salah satu sepupu kami akhirnya menyarankan Pusdiklat A, sebuah gedung baru yang memiliki mes dengan fasilitas lengkap dan lokasi yang dekat dengan rumah Mbah. Dengan sedikit harapan, kami memesan 2 kamar untuk keluarga kami yang terdiri dari 6 orang. Bangunan Pusdiklat ini sebenarnya masih baru, tetapi kamar-kamarnya jarang digunakan. Mayoritas pengguna mes adalah peserta pelatihan yang biasanya tidak menginap, sehingga banyak kamar yang lama kosong. Dengan kondisi ini, siapa sangka pengalaman horor akan menjadi menu utama kami. Pada malam pertama, kami mendapatkan kamar nomor 3 dan 4. Kamar nomor 3 ditempati 2 adik saya, H dan juga S. Sementara saya dan istri berada di kamar nomor 4. Malam itu, setelah mandi dan bersiap tidur, saya mendengar suara. Pelan dari arah tembok kamar nomor 3. Saya pikir adik-adik di sebelah sedang membuka laci atau memindahkan sesuatu. Jadi saya abaikan. Anehnya, keesokan paginya, mereka bercerita hal serupa. Malam itu, suasana di kamar begitu sunyi. Adik H dan S mengobrol sebentar sebelum akhirnya memutuskan untuk tidur. Sekitar pukul 1 dini hari, pintu kamar mereka diketuk berkali-kali. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi cukup mengganggu. Seperti seseorang yang ingin masuk, namun ragu-ragu. H yang paling dekat dengan pintu bangun lebih dahulu. Dengan setengah mengantuk, ia melirik jam dinding dan mengira itu mungkin saya yang sedang memeriksa. Namun, ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Hanya lorong kosong yang temaram diterangi lampu kuning redup. "Ada siapa, Ha?" tanya S dari tempat tidurnya. "Gak ada orang," jawab H sambil menutup pintu. Mereka mencoba mengabaikannya dan kembali tidur. Namun, belum 5 menit berlalu, pintu kembali diketuk. Kali ini lebih keras dan lebih cepat. Semua terbangun, merasa ada yang tidak beres. H yang biasanya paling tenang pun mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. "Coba intip dulu, siapa tahu itu kakak," kata S. Tapi saat mereka kembali membuka pintu, lorong itu tetap kosong. Bahkan suara angin pun tidak terdengar. Keduanya mulai merasa ada yang aneh, tapi mencoba menenangkan diri. Mereka menutup pintu rapat-rapat dan melanjutkan tidur. Meskipun suasana kamar menjadi terasa lebih dingin dari biasanya. Tak lama kemudian, salah satu kasur di kamar mulai bergoyang.
seolah-olah ada seseorang yang duduk di atas atau menggoyangkannya. Itu adalah kasur milik Ha yang terletak di pojok kamar. "Ha, kamu gerak-gerakin kasurnya." Mana mungkin, aku kan di sini," jawab Ha. Suaranya bergetar sambil menunjuk dirinya yang duduk di tempat tidur lain. Keduanya terpaku melihat kasur itu terus bergoyang. Semakin lama semakin kencang. Mereka ingin berteriak, tapi suara mereka terasa tercekat di tenggorokan. Ha buru-buru mengambil selimut dan mulai membaca doa dengan gemetar. Anehnya, begitu doa dilafalkan, kasur itu berhenti bergoyang. Tapi suasana kamar masih terasa mencekam. Tak ada yang berani mematikan lampu atau bahkan memejamkan mata lagi hingga pagi. Malam itu, satpam yang berjaga pun tidak kalah misterius. Mereka terlihat memfokuskan lampu senter ke atas pohon-pohon besar di sekitar mes. Seolah-olah ada sesuatu di atas sana yang menarik perhatian. Pada malam kedua, formasi kamar berubah. Saya, istri, dan adik S di kamar nomor 4. Sedangkan Mama, Mbah, dan adik H pindah ke kamar nomor 6. Kami tidak ingin mengambil resiko, sehingga lampu kamar tetap menyala sepanjang malam. Malam itu, suasana di Pusdiklat A sangat hening. Kamar-kamar sudah gelap. Hanya sesekali terdengar suara hembusan angin di luar jendela. Sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba pintu kamar digedor keras hingga gagangnya bergetar. Suaranya bergema di lorong sempit, membuat Mama terbangun dengan jantung berdebar. Ia melirik jam tangan, memastikan kalau itu bukan waktu normal untuk orang mengetuk pintu. Dengan hati-hati, Mama bangkit dari tempat tidur dan berjalan mendekati pintu. Saat ia tiba di depan pintu, ia melihat bayangan besar yang menyerupai sosok Fir'aun berdiri di depan pintu, menyapa dengan salam. Suaranya berat dan terdengar seperti berasal dari dua arah sekaligus. Mata Mama membulat, tubuhnya mendadak kaku, seperti ada yang menahan langkahnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku di depan pintu dengan kehadiran yang begitu menekan. Dari dalam kamar, terdengar suara aneh, seperti ada sesuatu yang berat yang digeser di lantai. Mama menoleh ke tempat tidur, dan saat itulah ia melihat kasur tempat tidur bergoyang-goyang sendiri. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkannya. Belum sempat ia bereaksi, Mbah yang tidur di atas kasur itu terjatuh ke lantai dengan suara berdebam. Beliau mencoba bangkit, tetapi tubuhnya seperti tertarik ke belakang. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Ketakutan, Mama mulai melafalkan doa-doa yang ia ingat. Tangannya gemetar memegang gagang pintu. Perlahan, bayangan besar itu memudar dan suara gemeretak dari dalam kamar berhenti. Pada malam terakhir, tante kami yang punya pengalaman spiritual ikut menginap bersama kami. Beliau membawa sapu lidi dan membacakan doa-doa untuk membersihkan kamar sebelum kami tidur. Entah karena doa-doa tersebut atau karena kami sudah pasrah, malam ketiga berlangsung damai tanpa gangguan berarti. Namun, pagi harinya saat kami bercerita kepada petugas resepsionis tentang kejadian-kejadian aneh, mereka hanya tersenyum misterius dan berkata, "Oh, dapat kenalan baru ya Mas." Kami pun meninggalkan Pusdiklat A dengan perasaan lega sekaligus ngeri. Bangunan baru itu memang menyimpan kisah lama yang tidak terduga. Semoga kami tidak perlu kembali ke sana di masa mendatang. Kalau kalian suka cerita ini dan pengen dengar kisah-kisah seru lainnya, jangan lupa like, komen pendapat kalian di bawah, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Tekan juga loncengnya ya, supaya kalian jadi orang pertama yang nonton.